Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Di sini kami akan mereview drama-drama favorit kita semua, dan seperti biasa kali ini kita sudah memilih asik. Seperti kita memilih ya. Ada drama yang bakal kita bahas, dan drama ini berjudul My Royal Nemesis, dibintangi sama Im Ji Yeon dan juga Ho Nam Joon. Ini salah satu drakor yang lagi ongoing sekarang dan genrenya romcom, dan aku suka banget. Aku juga suka banget sama drama ini. Sebelum lebih dalam lagi, berikut adalah sinopsisnya. Ya. My Royal Nemesis itu tayangnya katanya akan 14 episode. Saat ini bisa ditonton di Netflix. Sinopsisnya ialah mengisahkan tentang selir legendaris dari era Joseon yang bernama Kang Dasim, yang dihukum untuk meminum racun, tapi bukannya dia mati, dia malah loncat dimensi dan time travel ke era modern, dan kemudian dia merasuk ke tubuh seorang artis figuran yang bernama Shin So-ri. Dan di era modern atau di masa depan, dia dipertemukan dengan seorang cucu pewaris konglomerat yang problematik, bengis istilahnya netizen mah ya, dan petantang-petenteng banget, sukanya tantrum. Dan di situ dinamika mereka berdua tuh lucu banget dan bikin kita baper. Betul sekali. Aku juga penasaran ini sebenarnya My Royal Nemesis itu apa ya artinya? Kalau Nemesisnya sendiri, kalau dilihat dari mitologi Yunani, artinya tuh sebenarnya musuh bebuyutan atau saingan berat. Jadi kayaknya kalau My Royal Nemesis itu ya kurang lebih itu ya. Mereka nih sebenarnya yang menarik ya dari drama ini adalah kedua karakter utamanya tuh bener-bener dominan. Jadi istilahnya kalau dia ngebentak, yang satu ngebentak lebih kenceng, lebih keras. Jadi makanya pas di episode awal, dramanya tuh chaos banget. Dan ini kalau eksekusinya nggak bener, jadinya tuh berantakan ya dramanya. Tapi untung saja, eksekusinya sangat rapi dan detail, sehingga kayak perpindahan emosinya juga smooth, dan kita sebagai penonton tuh ngerasanya kayak pengen mendukung kedua karakter bengis ini untuk bersatu gitu loh. Walaupun kelakuannya petantang-petenteng banget gitu sih. Benar. Dan akhirnya kita berjumpa lagi dengan drama yang menjadikan gerhana sebagai pintu masuk yang menjadi perantara mesin waktu. Gerhana lagi. Bener. Mulai dari Scarlet. Kemarin yang terakhir tuh Yuna. Bon Appetit. Bon Appetit Your Majesty. Iya. Terus tapi yang itu juga yang terakhir apa ya? Aku lupa. Banyak sih. Ada. Pokoknya banyak nih. Ada apa gerhana dengan drama Korea dengan time travel? Bener. Biasanya itu katanya pintu masuk menuju masa depan ya, untuk bisa loncat dimensi. Betul sekali. Dan itu masih menjadi misteri kan sebenarnya. Kenapa dia loncat ke masa depan. Betul. Dan kenapa dia dipertemukan kembali dengan raja saat itu dan mungkin kekasihnya saat itu. Kayak gitu, itu masih misteri juga. Benar-benar. Dan itu kekasihnya itu kan adiknya raja ya. Iya, nah, Daegun Jaga. Daegun Jaga. Jangan sembarangan menyebut nama. Oke, siap deh. Dan kalau di masa depan mereka sepupu jauh katanya. Iya, betul. Tapi memang ini ya, ketiga orang ini itu mukanya kenapa antagonis semua sih, Adi? Kira aku doang yang ngerasa. Kayak mereka tuh katanya oke, dua karakter utama, tapi mereka semua tuh mukanya tuh muka-muka antagonis dan villain banget gitu kan. Ih kocak. Mumpung kita lagi ngomongin aktor dan aktrisnya, drama ini dibintangi sama Im Ji Yeon dan juga Ho Nam Joon, dan juga aku lupa yang meranin jadi Choi Dom-soo apa siapa kakak yang itu yang satu lagi. Iya, aku juga dan lupa. aku juga merasa semua aktor dan aktris di sini itu villain semua, antagonis mukanya. Apalagi Im Ji Yeon itu udah terkenal sebagai musuhnya Song Hye Kyo di drama The Glory. Dan menurut aku ya, image-nya di The Glory tuh bakal susah banget dilepas sih. Tapi enggak. Gue ngelihat ini tuh dia ya ketika lagi sangar itu aura seguknya bener-bener kental banget. Tapi ketika dia lagi rapuh dan nangis, itu gue pengen meluk gitu loh. Ih jago banget Im Ji Yeon, gila aktingnya. Jadi sebenarnya disclaimer dulu bahwa drakor ini sebenarnya ditujukan bukan buat mereka yang visual sentris. Tapi drakor ini ditujukan bagi mereka yang emang chemistry sentris aja. Karena memang acting dari
para karakter di sini tuh totalitas banget, yang mana mereka tuh nggak takut kelihatan jelek ketika memperagakan sesuatu, yang mana jatuhnya tuh jadi kocak banget sih kalau buat gue. Setuju. Chemistry-nya sih edan sih. Iya, iya, iya. Nah, tadi kita udah ngomongin Im Ji Yeonnya. Di sini juga diperankan oleh Hon Nam Jun ya sebagai pemeran utama cowoknya. Surprisingly, aku jujur ya agak underestimate sama Hon Nam Jun. Tapi setelah aku lihat backgroundnya, ternyata dia bagus juga. Drama-drama yang pernah dibintangi bagus juga. Dan semakin kesini aku udah nonton sampai 5 episode. Wow, charming ya dia ya. Makin sini kita tuh kayak makin jatuh cinta gitu loh. Bener. Emang jago banget sih ya dia bikin kita jatuh cinta sama karakter yang sebenarnya kurang menyenangkan Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi dia kan yang tahu kan tipenya. Jadi jatuh cinta sama keras tapi tantrum gitu. Salting tapi gengsi gitu loh. Iya, Jadi bener. kayak kita juga ngelihatnya malah jadi gemes gitu kan. Nah, Hon Nam Jun ini sendiri ternyata punya apa itu namanya drama-drama list yang bagus. Dia pernah tampil di Snowdrop, Oh ya. terus juga di Sweet Home 2 dan 3. Kemudian yang ngangkat namanya banget yaitu di drama When the Phone Rings, dan ternyata dia juga pernah muncul di drama Perfect Round. Masih ingat dia di Perfect Round? Jadi kencan butanya Ayu, Hiju, benar di saat sana. itu. Nongol sebentar, cameo. Kalaupun ngelihat background drama-dramanya emang bagus banget gitu. Terus juga mungkin banyak yang gak notice sebelumnya ya gitu ya. Nih sekarang dia dapat peran utama di My Royal Nemesis. Ada beberapa fakta juga soal Hon Nam Jun, di mana dia ternyata adalah seorang pemenang dari penghargaan MBC Drama Award tahun 2024 untuk kategori Best New Actor. Wow. Berkat aktingnya di When the Phone Rings gitu. Terus Hon Nam Jun juga ini pernah bermain menjadi bintang video klip di dramanya Ayu. Oh serius? Oh pantesan kemarin jadi cameo. Bener, yang berjudul Never Ending Story. Oke. Dan kita setuju banget kan, acting dia tuh bagus sekali. Dan ternyata cowok kelahiran 93 ini adalah lulusan Universitas Sung Kyun Kwan dari jurusan acting. Pantesan. Emang udah Oh belajar my acting dari God. dulu. Oh ternyata gini kalau actingnya. Iya. Lulusan acting Benar. dari universitas terkenal ya. Kalau Hon Nam Jun aku yakin komentar-komentarnya wah bisa acting. Tidak seperti tokoh lain. Tokoh lain betul. Di drama You Know Who ya. Oke. Terus udah gitu kalau menurut gue ketika pertama kali nih ya gue nonton drama ini, kenapa kok gue ngerasa vibes-nya tuh kayak lagi nonton drakor jadul di era tahun 2000-an ketika zaman-zaman kita masih nge-download filmnya, terus ke-download subtitlenya, terus nonton digabungin dan itu ilegal. Karena zaman dulu belum ada platform menonton berbayar ya. Jadi kalau nonton tuh emang harus effort gitu ya. Tapi tuh karakter Cha Se-gi di sini ini sangat mengingatkan gue sama karakter ada salah satu drakor judulnya Secret Garden, namanya Kim Jo Won, itu diperankan oleh Hyun Bin. Itu mereka mirip banget. Jadi kayak aura-aura sombong dan sengak, belagu yang gue tajir, gue kaya, gue ganteng, apa lo? Nah kayak gitu tuh dapet banget. Dan itu tuh tahun 2000-an tuh kayak gitu tuh, drakor-drakor jadul tuh kayak gitu sih gue ngerasanya. Kita kalau nonton lagi ke drakor-drakor tahun 2000-an kayak gitu, pasti kan muncul cowok ganteng dan kita baru lihat kemunculannya aja, oh ini cowok sombongnya. Oh ini yang belagu. Oh ini cowok kayanya. Terus ada satu cewek lagi pemeran utama, oh ini cewek miskin. Cewek jelata. Yang akan mendapatkan hati sang cebol kayak gitu kan. Iya gitu. Terus udah gitu konflik di masa lalu, konflik di era Joseon yang ada di drakor ini, kalau misalnya gue analisis lagi, mirip sama konflik yang ada di drakor Roof to Prince. Oh iya. Ya kan ya. Dan salah satu karakter ceweknya di situ, Pak Ha, seingat gue dia juga pakai cadar. Dan Cha Se-gi di sini juga dia pakai topeng. Iya, topeng. Nah, jadi ya mungkin kemiripan itu sih yang ada di drakor jadul. Betul sekali. Jadi ke bawah ini sih aku pertanyaan soal time travelnya Kang Dasim kan nama Ya, betul. aslinya tuh. Dia pindah ke masa modern pas ada gerhana. Tapi dia tuh bukan sebagai entitas baru, Ya. tapi dia masuk ke Ke dalam tubuh. tubuh orang yang sudah ada di masa itu, yang mana itu adalah tubuhnya Shinsori gitu. Pertanyaannya adalah kemanakah Shinsori yang asli? Nah, kan belum kejawab gitu Iya. ya. Tapi di saat yang sama juga di masa modern ini
si Kang Dasim ini bertemu orang-orang yang ada di lingkungan kerajaan. Makanya. Ada Jonanya dan juga Dae Jaga. Benar. Gitu. Ada apa ini sebenarnya? Bener sih. Ini alternatifnya adalah apakah Shinsori bertukar jiwa, Oke. jadi dia ada di era Joseon. Apakah dia minum racun dan akhirnya dia meninggal, atau dia berhasil hidup di era Joseon tapi kok nggak diceritain? Atau ada juga satu teori di drakor A Time Called You, ya waktu itu dibintangi sama Ang Yosop. Jadi dalam satu tubuh ada 2 jiwa. Ya. Ya, jadi katanya kalau di drakor itu, misalnya Shinsori masih ada di dalam tubuh itu, tapi dia terjebak dan tidak dominan gitu. Betul. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau di A Time Called You itu digambarinya di dalam satu tubuh ada gua. Nah, orang yang baru masuk itu dominan, yang tubuh aslinya dia menyendiri di satu Terjebak gua. gitu ya, terjebak dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Nah, kita nggak tahu nih kalau di drakor ini gimana, belum dijelasin. Betul Penasaran sekali. sih, karena kalau misalnya Shinsori asli balik ke tubuhnya, berarti dia akan lupa dong dengan semua kenangannya dengan Chasege, karena kan Iya. Chasege kan cintanya sama Kang Dasim. Mm-mm. Nah, ini nih kalau tukeran jiwa tuh permasalahannya di sini nih. Iya, Gimana iya, cara iya. menyelesaikan konfliknya yang bisa suka sama suka nih? Bener. Aku udah ngebayangin sih ini endingnya bakal sedih banget. Karena seharusnya kalau pakai konsep bahwa Shinsori itu masih ada, Kang Dasim mau nggak mau harus pergi dari tubuh Shinsori. Makanya. Dan itu akan jadi perpisahan yang Dengan Chasege kan? sedih banget dengan Chasege gitu. Itu sempat terjadi juga di apa namanya, enggak sih, kalau drama yang Rooftop Prince itu kan sebenarnya dia asli ya, tapi dia pulang. Iya. Si rajanya dia pulang, jadi mereka berpisah sih. Iya. Nah, ini nih nggak tahu nih gimana cara menyelesaikannya Iya, kalau iya, tukar itu. jiwa. Aduh, jangan sampai sad ending, jangan sampai ada yang jadi ubi. Wah, jangan Waduh, dong. jangan. Terus Jangan. sebenarnya yang seru nih di drakor ini, gak ada yang ngesip berlebihan, karena Oke. sebenarnya kan Im Ji Yeon itu udah punya pacar dan Iya. semua orang udah pada tahu pacarnya Betul. siapa. Tapi ketika ada adegan dia main romcom loh ya. Ketika dia beradegan romantis tuh kita kayak ya udah gitu, nerima-nerima aja gitu. Jadi yang senangnya adalah gak ada fandom-fandoman ya. Oh iya dong. Dan gak ada siper-siperan. Ya udah, Lee Do Hyun lu di sana dulu aja. Malah sebenarnya banyak komentar-komentar lucu kan. Setiap kali ada adegan romantis terus ada yang mention atau misalnya, Lee Do Hyun nih gue lagi lagi adegan ini. Iya, iya, iya. Tapi lucu kalau kayak gitu. Itu lucu yang kayak gitu. Gak usah berlebihan lah Iya, ngesipin. biasa aja. Tenang kakak-kakak, ini cuma drakor. Oke, paling gitu sih ya. Aku juga pengen ngasih tahu mungkin secara keseluruhan ya. My Royal Nemesis ini adalah romcom yang roncom banget gitu. Benar, kita jadi ingat lagi ke drakor-drakor tahun 2000-an karena dari pertemuan tokoh utamanya aja ini udah dari tabrakan. Random. Udah gitu pukul-pukulan pakai bunga lagi. Bener. Itu menyatakan cintanya kan juga lucu di nembak, ditolak, tantrum. Iya. Terus nembak lagi kan, ditolak ditolak lagi. Tantrum, terus banting bunga. Benar. Nah, ini terus belum nyatain tapi udah ada kissing scene nih. Iya, terus juga di episode awal udah banyak hal-hal klise kayak omongan dari sekretarisnya. Oh bener. Tepionim, kamu tuh kayaknya bakal pacaran tuh sama cewek yang nabrak kamu. Oh, kenapa? Karena kamu tabrakan sama dia. Terus kamu ditampar sama dia. Nanti tuh kamu bakal ngomong, aku akan suka sama dia. Karena dia yang bisa memperlakukanku kayak gini doang. Terlalu FTV. Bener kan? Mereka jadi kayak saling suka gitu. Kocak. Bener. Terus juga salah satu hal pembeda dari romcom yang satu ini adalah komedinya yang juga tebal banget. Aku suka banget adegan kesetrum bareng di pesawat. Itu random banget. Ya kan? Dan banyak hal-hal komedik di episode-episode lain juga yang bikin kita ketawa gitu tiap ada adegan yang lucunya. Itu jadi momen pembeda buat aku dengan romcom-romcom lainnya kayak gitu. Dan kalau boleh nambahin, yang paling kocak dan lucu adalah Oke. orang-orang yang ada di sekitar Shinsori itu nggak ada yang sadar kalau dia berasal dari 300 tahun yang lalu. Dia dengan kelakuannya yang kuno, dengan gaya bicaranya yang aneh dan seguk banget, itu tuh dianggapnya emang lo aneh aja gitu. Iya. Lo emang psycho aja gitu. Jadi nggak ada yang curiga, jangan-jangan lo nggak ada yang Nggak curiga. ada. Ini lucu sih. Bener-bener. Nah juga kenapa aku suka banget sama dramanya adalah timnya dari My Royal Nemesis ini niat banget ngulik
hal-hal tentang Joseon-nya gitu. bener. Kayak apa tuh namanya? Apa yang pakai Ada yang sanggulnya katanya salah. cara ngomong kayak gitu. Menurut aku itu jadi pertanda kalau timnya My Royal Nemesis ini niat gitu. Bener banget itu ya, di sosial media itu banyak yang mengcapture di. Jadi kalau misalnya lo ngelihat dia tuh kan kayak bikin surat cinta kan. Shinsori itu bikin surat cinta pakai huruf hanja sama Chasege. Dia nulisnya pakai kalender bekas disobek. Yeah. Terus dia gitu dia ngegambar pakai kertas kuning kan. Terus di adegan lain si potongan kalendernya tuh ada di sini. Jadi tuh kayak sedetail itu. Bahkan ketika apa sih namanya dia kan ngasih lihat HP-nya si Chasege. Ini kenapa sih kok dia belanja-belanja terus pas pakai kartu kreditnya. Itu di atasnya tuh bener bekas isi bensin. Terus beli makanan ini, beli makanan ini, beli makanan ini. Dan itu tuh detail banget. Maksudnya sampai diperhatiin segitunya. Iya. Kayaknya biayanya nggak sebesar drama yang Drama lain sebelah ya. Tapi Bapernya si dari kedetailan dan usaha untuk mencari kebenarannya bagus. Bener-bener Gitu. ini detail banget sih, banyak banget sebenarnya yang mengcapture itu. Dan gue nggak nyangka emang netizen sedetail dan segabut itu. Beneran banyak banget kalau misalnya diperhatikan. Gue lupa sih, tapi itu memang mereka detail sih. Makanya yang gue bilang kenapa kita kerasanya tuh baper karena itu emang ketulusan kan. Kerasa gitu loh sama kita. Oke, yang terakhir kita akan membahas bintang yang ada di drama ini. Dia ada Im Ji-yeon yang berperan sebagai Kang Dasim dan juga Shinsori. Aktingnya gimana teh? Aduh, aktingnya bener kayak kata Adi ya, karena sebelumnya kan dia identik dengan karakter antagonis. Dan waktu pertama kali dia muncul di drama ini, kan dia jadi selir yang dikatakan culas dan licik. Itu dia kelihatan culas dan licik. Menor gitu kan ya, terus arogan banget dia nunjuk-nunjuk. Tapi ketika dia loncat dimensi ke masa depan, itu terus ada adegan-adegan di mana dia ngerasa kayaknya gue putus asa nih, gimana gue bisa bertahan di dunia modern yang gue nggak punya apa-apa. Itu kelihatan banget gitu rapuhnya. Dan di dunia modern itu gaya seguknya Eden. Aku suka Buat banget. yang biasa nonton seguk itu keren sih. Oh terus katanya di sini pernyataan cintanya tuh sangat-sangat bikin baper karena ada istilah Yonmo Handa. Jadi daripada ngomong sarang Hamida atau sarangi, Yonmo itu katanya levelnya lebih dalam. Karena sarangnya itu kan cuma cinta doang. Kalau Yonmo itu bahasa hanjanya dari hanjanya itu selain mencintai dia kayak mengagumi, mendambakan, sangat menginginkan dan kayak itu tuh hasrat terdalam aku katanya gitu sih. Jadi kayak istilah-istilah kayak gitu yang mungkin kita kalau kita bukan orang Korea dan kita nggak ngerti ya. Nah buat orang Korea yang hal-hal detail kayak gitu tuh kerasa banget sih. Iya. Nah kalau Im Ji-yeon ini aku suka banget ya, mulai dari logat dia yang Joseon banget katanya. Aku juga tahu Joseon Padahal banget, enggak. tapi ya kelihatan lah gitu. Kerasa. Nanti gitu kayak. Bener. Terus dia Joseon-nya itu yang kalangan atas yang Iya benar. Kayak gitu kelihatan cara ngomongnya. Terus dari jalannya aja beda tau. iya gini. Iya kan? Anggun Gitu banget, kan? anggun. Terus ketika ketemu sama orang dia ke belakang tangannya. Permisi. Aku lagi nyari ini. Gimana ini ya? Kayak gitu. Itu emang bahasanya kuno banget gitu ya. Bagus banget. Kayak mbah-mbah gitu. Iya. Terus dialog dia yang sama seumuran atasnya, umur di atasnya kayak yang sama peramal. Dia kayak sebaya gitu. Kelihatan banget dan kayak gitu-gitunya. Wah, Im Ji-yeon bagus banget sih. Gitu. Itu loh kalau mereka lagi berantem, itu berantem tuh beneran gitu kayak rebutan remote-nya, pukul-pukulan bunganya yang sampai urat-uratnya pada keluar tuh kayak wow, mereka berani kelihatan jelek gitu loh. Keren banget lah, pokoknya suka banget nih. Mudah-mudahan endingnya nggak macem-macem lah ya. Langsung saja, siapa yang meninggal? Jangan. Jangan atuh please. Nah, kurang lebih itulah dia review kami untuk drama My Royal Nemesis, sebuah romcom yang menggabungkan antara masa kini dan juga seguk yang menurut kami sangat menghibur. Ini rekomendasi buat teman-teman ya kalau mau ongoing buruan karena baru sampai episode 6 aja. Kalau mau yang di di maratonin ya nanti bisa nanti sampai episode 14 ya, tinggal ditunggu aja. Segitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeong.